Selamat pagi, Shalom. Bapak, Ibu, Saudara dari PKLU, kami berterima kasih kepada Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang telah memelihara, menjaga, dan melindungi kita semua, khususnya kita kaum lansia. Dan pada hari ini kami mengadakan ibadah sebagai ungkapan syukur, walaupun hanya dengan lewat rekaman, tetapi kami tetap bersyukur karena kami bisa mengikuti ibadah lewat rekaman pun. Dan biarlah ibadah pada hari ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian, khususnya hambanya yang akan menyampaikan pada hari ini, yaitu Bapak Penetua Jimmy Nafi. Kiranya Tuhan memberkati hambanya, khususnya firman yang akan ditaburkan nanti. Dan kami semua akan pulang membawa berkat. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyambut serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar bagi kita. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 217 sampai masa tua. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami menghampiri tahta kudus-Mu, kami memuji dan memuliakan Tuhan, bahwa kami Tuhan masih memberikan kesempatan untuk beribadah, untuk mendengar akan firman-Mu, memuji-muji dan memuliakan Engkau, karena hanya Engkau Bapa yang patut menerima pujian, hormat serta kemuliaan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan atur bagi kami, sungguh indah. Tuhan, kami serahkan jam ibadah ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah Roh Kudus yang bekerja, buka hati dan pikiran kami untuk siap mendengar suara Tuhan, dan bukan hanya mendengar, tapi kami boleh merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kami. Khusus hamba-Mu Bapak Penetua Jimmy Nafi, Tuhan kiranya berkati, Tuhan urapi dia, Tuhan tolong dia, apa yang telah dia persiapkan, sungguh-sungguh hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Inilah kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami sering tidak memuliakan nama-Mu. Kami mohon ampun atas semua dosa dan salah kami. Lalu Tuhan, Engkau mau mendengarkan doa kami, dan kami bawa jam ibadah kami hanya di dalam tangan kerahiman-Mu, khususnya juga semua jemaat yang boleh hadir pada saat ini. Kami puji, kami muliakan Engkau, Bapa, Putra, Roh Kudus, kini kekal selama-lamanya. Amin.
Mari kita memuji Tuhan. Puji-pujian dari Mazmur 91 ayat dari 14 sampai dengan 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal kuasaku, namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita memuji Tuhan dari Gita Bhakti 327. Jangan kamu takut. Selamat pagi menjelang siang. Kalau orang luar pulau bilang selamat tengah hari. Bapak Ibu saudara sekalian, kaum PKLU GPIB Bukit Zaitun yang saya kasihi, dan juga kaum PKLU GPIB dimanapun saudara berada, yang kebetulan saudara sedang mendengarkan siaran kami ini. Hari ini kami sama-sama berkumpul di rumah Tuhan yang kudus ini. Bersama-sama kami akan membahas tentang firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Tetapi sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, baiklah kita sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa. Setelah saudara-saudara menemukan pembacaan ini, disiapkan? Oke, kalau sudah mari kita bersatu hati menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang bertakhta di dalam sorga. Segala puji dan syukur kami angkat kehadirat-Mu Tuhan, atas segala baik yang telah Engkau berikan kepada kami dalam kehidupan kami di hari ini. Walaupun dengan keadaan bagaimana saja Tuhan, kami tetap datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Oleh karenanya Bapa, tolonglah kami, diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami Tuhan, kecuali suara-Mu, sehingga kami boleh mendengar, boleh membaca dan boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan bimbingan Roh-Mu yang kudus. Oleh karenanya Tuhan, layakkanlah kami. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, dan baharui hidup kami dalam kasih Kristus. Dan biarlah kami dapat mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18.
Kalau untuk yang pagi berdasarkan SBU, kalau yang sore dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Tapi kita akan membaca yang pasal 4. Demikian bunyinya di bawah terang judul Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan dan menaruhnya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita sudah cukup familiar dengan pembacaan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini sudah sering kita baca, tetapi masih banyak orang yang makin membaca firman Tuhan ini, khususnya dari Tesalonika ini, membuat orang juga makin bingung. Kalau nanti Bapak Ibu lanjut untuk pembacaan malam dari yang pasal 5 ayat 1 sampai 11 itu bisa lebih jelas. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa penghiburan di dalam Tuhan. Salah satu ajaran iman Kristen adalah tentang hari Tuhan. Hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, atau sering juga dikatakan sebagai hari penghakiman yang terakhir. Kita bisa bandingkan dengan Matius pasal 7 ayat 22 sampai 24, Matius pasal 42 ayat 44, 1 Korintus pasal 1 ayat 8, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2. Nah, di jemaat Tesalonika bergumul tentang hari Tuhan ini. Mereka bergumul tentang orang-orang yang telah meninggal sebelum kedatangan Kristus. Apakah mereka juga akan menerima kebangkitan atau tidak? Nah, kegelisahan ini muncul juga karena adanya ajaran dari aliran sesat, aliran gnostik namanya itu, yang mengajarkan keselamatan hanya dalam arti pelepasan jiwa dan tubuh. Sementara aliran Yudaisme mengajarkan bahwa hanya mereka yang masih hidup yang akan dibawa ke surga. Sedangkan mereka yang meninggal sebelum kedatangan Kristus akan dibangkitkan dan tetap tinggal di dunia ini. Nah, ajaran ini membuat jemaat Tesalonika sangat mengharapkan agar Tuhan datang segera semasa mereka masih hidup. Takut kalau sudah mati tidak keajak begitu loh. Untuk itulah Paulus memberikan penjelasan, penghiburan dan peneguhan iman melalui firman Tuhan. Paulus mengajarkan kepada jemaat itu bahwa pada hari Tuhan setiap orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu. Sementara yang masih hidup atau di dalam Kristus akan diangkat bersama-sama dan akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Ini bacaan yang kita baca, yang kita fahami hari ini. Nah, Paulus itu berbicara tentang mereka yang sudah meninggal. Kita semua pernah merasa ditinggal mati oleh orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi. Dan begitu Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, ditinggal mati oleh orang yang dikasihi dapat menimbulkan duka yang sangat dalam. Kadang-kadang sampai bertahun-tahun sulit untuk melupakan duka cita itu tadi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengatakan kepada kita dalam firman yang kita sudah baca dan dengar bersama-sama, bahwa siapapun kita, satu saat kita harus menyelesaikan eksistensi kita sebagai manusia. Kita akan kembali kepada Tuhan. Nah, makanya dia bilang janganlah kamu bersedih seperti orang yang tidak mengenal Allah.
Tetapi kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Itu maksudnya firman Tuhan ini. Nah, orang-orang di Tesalonika juga pada masa itu, apalagi sebagian besar umat percaya yang menerima surat Paulus, itu berasal dari orang-orang kafir atau kekafiran begitu. Sehingga memang ajaran ini baru datang mereka juga bingung. Samalah dengan kita yang sudah sekian lama menjadi anak Tuhan dengan segala macam persoalan yang sudah kita sama-sama alami dalam hidup ini. Kadang-kadang membuat kita juga menjadi gamang. Kadang-kadang membuat kita juga menjadi repot. Firman Tuhan cukup banyak hal yang saya catat di sini tentang bagaimana kehidupan sekarang ini. Jadi orang menjadi takut sehingga membuat orang itu tidak bisa rasional lagi dalam berpikir. Di samping itu ada orang yang juga mengambil kesempatan untuk merusak ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Paulus. Mereka katakan bahwa sebentar lagi Tuhan sudah datang. Karena Tuhan sudah mau datang, sampai Anda usah repot-repot lagi kerja. Duduk diam saja karena Tuhan mau datang. Nah, kata Tuhan mau datang yang untuk kedua kali ini bukan baru sekarang, Pak. Saya punya beberapa catatan. Pada tahun 156, jadi 156 Masehi, Montanus dari Frigia memprediksi kedatangan Tuhan pada tahun itu. Pada Tuhan Yesus akan datang. Semua orang sudah siap. Ternyata Tuhan Yesus tidak datang. Masih belum selesai juga tahun 500. Hippolytus, seorang teolog abad ketiga, memprediksi kedatangan Tuhan pada tahun itu, tahun 500. Tuhan tidak datang. Tak tahu Tuhan Yesus di mana kok dia tidak mau datang ini, karena ramalannya seperti itu. 1 Januari tahun 1000 juga begitu. Mereka meramalkan bahwa akhir daripada tahun 999 terjadi tepat pada tahun milenium, dunia akan berakhir. Kiamat. Membuat banyak orang tidak mau kerja, semua akhirnya karena pikir mau kiamat mau ngapain juga. Ternyata Tuhan Yesus juga tidak datang. Tahun 1260 Yoakim dan Fiore memprediksi bahwa Tuhan akan datang. Tuhan tidak datang. Saya hitung-hitung ada 13 kali. Sempat saya catat. Tanggal 21 Maret tahun 1843, William Miller, pendiri gerakan Miletia pada tahun 1836, mempublikasikan bahwa Tuhan akan datang. Ternyata Tuhan juga tidak datang. Lalu berubah lagi. Dia katakan bahwa tanggal 22 Oktober 1844 ini pasti Tuhan datang. Tuhan juga tidak datang-datang. Tahun 1873, Charles Taze Russell, pendiri Saksi Yehova, juga demikian. Berhitung bahwa Tuhan akan datang. Tuhan tidak datang. Tahun 1874 tidak datang. 1878 tidak datang. Terakhir 1914 Tuhan tidak datang. Hal ini juga terjadi tahun 1972. David Burke, tokoh dari Children of Godmer, meramalkan bahwa Tuhan Yesus akan datang tahun 72. Ternyata ditunggu-tunggu Tuhan Yesus tidak datang. Tanggal 11 sampai tanggal 13 September 1988, orang juga meramal bahwa Tuhan Yesus akan datang. Tuhan juga tidak datang-datang. Nah, tanggal 22 Oktober tahun 1992 di Korea juga demikian. Mereka meramal bahwa Tuhan akan datang. Bapak Ibu semua masih ingat, di Indonesia pun juga pernah terjadi. Saya cari-cari di mana ini terjadi. Ternyata juga dapat, ya saya dapat bahannya, bahwa itu tanggal 10 November tahun 2003. Tanggal 10 November tahun 2003, seorang pendeta namanya Pendeta Mangapin Sibuea dari Gereja Rema Pentakosta Philadelphia, Bandung. Dia meramalkan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Hebatnya Tuhan Yesus datangnya di Bandung. Mungkin mau beli jeans atau beli sepatu di Cibaduyut. Ternyata Tuhan Yesus tidak datang. Jemaatnya sudah jual rumah, jual tanah, jual sapi. Orang dari mana-mana semua datang. Tuhan Yesus tidak datang, menyambut datang. Yang datang siapa? Yang datang Paul Wiltabes, Bandung. Jemput mereka. Bawa kemana? Bawa ke tempatnya GPIB. Karena GPIB punya tempat di daerah sana. Namanya Seka Salem kalau tidak salah. Bawa ke sana. Tuhan Yesus sudah datang.
Ramalan begitu banyak, 12-13 kali mereka berhitung bahwa Tuhan Yesus akan datang. Ternyata Tuhan tidak datang-datang, akhirnya membuat jemaat jadi tidak karu-karuan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Nah, inilah yang kita sesalkan dengan orang-orang yang seperti ini, selalu meramalkan datangnya Tuhan, tapi Tuhan tidak datang-datang. Membuat kita betul-betul kepala sakit menghadapi mereka. Tetapi apakah dengan keadaan seperti ini lalu saudara juga menjadi kecewa dengan Tuhan? Tidak, kita tetap percaya. Tuhan Yesus ketika ditanya oleh murid-muridnya, Bapak, Tuhan katanya begitu, kapan sih datangnya hari kiamat ini? Gampangnya ngomong seperti itu. Tuhan Yesus bilang begini kepada mereka, aku tidak tahu. Malaikat-malaikat juga tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa saja. Itu rahasia Tuhan. Tidak bisa mereka tahu. Lalu bagaimana bisa tahu? Apakah Pak Nafi juga bisa tahu? Jangan percaya. Pasti tidak mungkin benar. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, ada beberapa catatan yang saya buat untuk kita sama-sama bisa memahami tentang firman Tuhan ini. Semoga dalam keadaan yang seperti sekarang ini tidak membuat kita menjadi ragu untuk percaya dengan kekuatan Tuhan. Sekarang juga ada orang yang mengatakan bahwa dengan adanya COVID ini jangan-jangan sudah mau kiamat juga. Tidak akan itu kiamat, Tuhan beritahu itu. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan menguatkan kepada kita bahwa kita harus percaya dan yakin akan kuat kuasa Tuhan. Tuhan selalu ada bersama kita. Usia kita boleh tua. Kita mungkin secara fisik dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan memberikan kehidupan kepada kita supaya kita boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Dalam usia kita yang sudah lanjut, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa kepada kita supaya kita boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan dan kita selalu ada di dalam kasih Tuhan. Keadaan betul-betul sangat tidak mengenakan. Dulu kalau orang rajin ke gereja namanya orang saleh karena rajin ke gereja. Sekarang ini sudah terbalik. Kalau orang ke gereja dianggap salah. Karena apa? Karena dunia sedang kacau balau atau kritis. Dulu iman harus kuat. Sekarang iman tidak kuat, tidak apa-apa, yang penting imun kuat. Kalau imun tidak kuat bisa bahaya. Dulu kalau orang bersin, haji, puji Tuhan. Sekarang kalau orang bersin dianggap sebagai pembawa virus atau penyakit atau malapetaka. Nah, dunia ini sudah terguncang. Dulu bersatu kita teguh. Sekarang bersatu kita berbahaya. Duduk tidak boleh dekat-dekat, jauh-jauh semua. Jadi kita ngomong bisik-bisik. Dulu ada tamu kita senang, dianggap membawa berkat. Sekarang begitu ada tamu datang, ya jangan masuklah, cukup di pagar saja. Jangan masuk-masuk dalam rumah karena bisa berbahaya, bawa penyakit. Dulu kalau kita ketemu kita bisa jabat tangan. Sekarang kalau ketemu taruh tangan di dada saja begini, tidak bisa apa-apa. Dulu kemana-mana dalam tas isinya parfum. Parfumnya mahal-mahal. Minimal harganya 500-600 ribu. Ya kalau Bulgari yang biasa bahasa sekitar segitulah. Ada yang sampai 1 juta. Sekarang apa yang dibawa isi dalam tas? Ayo jawab. Sekarang yang isi dalam tas itu sanitizer. Untuk semprot-semprot supaya biar tidak sakit. Kalau dulu biar wangi begitu. Kalau sekarang tidak wangi, tidak apa-apa, pokoknya ojo sampai loro. Kan begitu. Periksa di tas semua begitu, baik laki maupun perempuan. Semua repot. Lupa pulang ambil. Dulu senyum dibagikan. Sekarang yang dibagikan apa? Yang dibagikan masker. Kalau ketemu orang kasih masker, tidak senyum lagi begitu. Dulu kata negatif tidak bagus. Sekarang kata positif jadi tidak bagus. Dulu kalau kita pulang membesuk orang tua kita membawa kebahagiaan. Sekarang membesuk orang tua disangka membawa penderitaan. Dulu kita cuci tangan untuk makan. Sekarang kita cuci tangan tapi nggak dikasih makan. Nah, apa semua ini berubah? Tapi ada satu yang tidak berubah. Siapa yang tidak berubah? Yesus Kristus tidak berubah. Tetap sama. Baik kemarin,
maupun hari ini sampai selama-lamanya. Kristus tidak berubah. Itulah kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Percayakah saudara? Yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak berubah. Tuhan selalu ada dalam hati, dalam hidup kita. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menerima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah boleh kami dengar bersama-sama. Kami percaya dan kami yakin bahwa firman Tuhan tetap tinggal dalam hati dan dalam pikiran dan dalam hidup kami. Sehingga melalui firman Tuhan kami boleh dikuatkan. Keadaan dunia seperti apapun, goncangan macam apapun, kami percaya bahwa ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dan kami ada dalam bahtera Tuhan, kami akan selamat. Tuhan akan memberkati setiap kami. Tuhan tolong kami sebagai lansia, sebagai orang tua. Mungkin kami dalam keadaan sendiri, anak, cucu, keluarga pergi meninggalkan kami. Tetapi kami percaya bahwa kasih Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Kasih Kristus selalu ada dalam hati, dalam jiwa, dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya itu. Biarlah kami yang menjadi lansia ini, kami menjadi orang tua ini, kami boleh menjadi panutan bagi anak-anak yang muda. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Kami yang dalam keadaan sakit, ada dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan datang melawat kami. Sehingga kami dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Tenangkanlah hati dan pikiran kami dalam menghadapi dunia yang dalam keadaan rawa payah ini. Biarlah kami menyerahkan diri kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena mati hidup kami ada dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sebagai yatim piatu. Tetapi Engkau hadir dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi tenangkan hati dan pikiran kami. Sehingga kami bisa konsentrasi kepadamu melalui firman Tuhan. Bapa di sorga, tak lupa juga kami mendoakan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi, setiap hamba Tuhan yang ada di muka bumi yang bekerja dengan sungguh-sungguh berafiliasi tentang firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Mereka hidup dalam tekanan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka sehingga firman Tuhan dapat disampaikan sampai ke ujung bumi. Banyak orang dipercaya dan dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau juga kami mendoakan untuk gereja kami GPIB. Dimanapun GPIB berada, seluruh wilayah kerja GPIB. Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan yang ada di sana. Pendeta, presbiter, jemaat, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, Tuhan menguatkan mereka. Terkhusus bagi kami GPIB Bukit Zaitun, Surabaya sini, Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, baik pendeta kami para presbiter, jemaat. Biarlah ada satu kesatuan dan persatuan di antara kami. Dan setiap ada pergumulan dalam gereja ini, kami dapat menyelesaikan bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Tak lupa kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami,
Presiden kami, Bapak Jokowi dan Wakil Presiden kami, Bapak Maruf Amin, dan juga para menteri dan juga anggota parlemen, anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Kami juga mendoakan untuk tempat di mana kami berada, Provinsi Jawa Timur. Untuk gubernur kami, Ibu Kofifa beserta wakilnya Pak Emil, dan juga tentunya semua jajaran yang ada di Pemprov tingkat 1. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Kota kami Surabaya di bawah pimpinan Ibu Risma beserta wakilnya Pak Wisnu dan semua jajaran yang ada di dalamnya. Tuhan menolong mereka. Tuhan juga menolong para dokter, para medis, anggota-anggota semua yang sungguh-sungguh bekerja tanpa pamrih untuk kami semua rakyat di sini. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka juga bekerja dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak hal akan kami naikkan kepadamu. Tetapi ketika kami menyembah Allah yang hidup, kami percaya bahwa doa kami telah sampai kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab setiap doa kami, setiap permohonan kami. Bukan seturut kehendak kami, tapi kehendak-Mu lah jadi atas kami. Terima kasih Bapa. Semuanya kami mohon Tuhan sempurnakan doa dan permohonan kami. Karena di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita dengar apa kata Alkitab. Siapa yang memberi tidak pernah akan berkekurangan. Tuhan akan melimpahkan berkat di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara sekalian. Untuk itu, Bapak Ibu, Saudara kekasih, kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 83. Marilah mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa, apa yang kami beri ini bukan berasal dari kami. Untuk itu kami memuji, kami bersyukur karena kami boleh memberi. Biarlah Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan persembahan ini. Agar apa yang kami berikan kepadamu, kami sadar bahwa ini bukan dari kami. Tapi semua daripadamu lah kami berasal. Kalau kami boleh bekerja, kami sehat. Semua itu dari Tuhan. Untuk itu kami memuji-muji Engkau. Terima kasih. Terimalah persembahan ini Tuhan. Biarlah kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah sampai di ujung pertemuan kita di siang hari yang berbahagia ini. Tuhan memberkati kita, semoga kita semua ada dalam keadaan damai sejahtera dan kita bisa segera bertemu. Kita akan mengakhiri kebaktian di siang hari ini dengan nyanyian dari nyanyian pengutusan Gita Bakti 62 ayat 1 dan ayatnya yang kedua.
Mari kita berdoa untuk menerima berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa kasih karunia dan anugerah Tuhan menyertai seluruh hidup kami. Biarlah kami pegang teguh itu Tuhan, dan kami yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Biarlah kami mendapat berkat dari Tuhan seperti apa yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Amin.